Hai Tribuners, kali ini kita berada di lokasi yang istimewa, yaitu di Pantai Ujung Gelam, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Dan lebih istimewa lagi, di samping saya ini adalah Bupati Jepara yang trendy, yang gaul, yaitu Bapak Dian Kristiandi, atau kita biasa Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Mas sore, Mas betul. Kita dalam program Tribun Jateng yaitu nyore bareng Mas Andi di Karimun Jawa. Sebelum kita mulai, kita ngunjuk dulu degan Mas Andi, monggo. Minuman khas di pantai biasanya Mas Andi. Kita mulai buka masker ini. Nggih, monggo buka masker, ngunjuk. Gimana Mas Andi? Seger? Wah, luar biasa. Kayak pengen dengar mancing ya? Cocok gitu ya, Wandi. Baik Tribuners, kita mulai obrolan santai. Di samping kita adalah Pantai Ujung Gelam. Ombaknya juga terasa dan pantainya putih, pasirnya putih, bersih. Ini salah satu keunggulan di Karimun Jawa. Mas Andi, sebentar lagi kan kita mau ulang tahun ya Jepara ya? Betul. Bisa cerita Mas Andi sedikit? Ya, jadi bulan April ini buat Jepara itu memang mempunyai arti yang luar biasa, khususnya di tanggal 10. Oh, tanggal 10 April. 10 April. Kita ini memperingati hari ulang tahun yang ke-472. Wah, udah tua ya Mas? Tua banget. 472. Wah. Nah, kalau ditanya rangkaiannya apa, karena di era pandemi ini memang kita agak sederhanakan. Nggih, apa aja Mas? Jadi nanti di tanggal 8 itu kita lakukan ziarah kepada para leluhur. Para leluhur dari Kabupaten Jepara ini. Kemudian tanggal 9 April kita lakukan buka luhur. Oh, buka luhur, ganti kain penutup makom ya. Oke. Di Ratu Kalinyamat. Oh, Ratu Kalinyamat. Simbol ratu yang zaman dulu ya. Nah, tanggal 10-nya biasanya kita itu kan lakukan upacara yang meriah banget gitu ya. Karena kita harus lakukan pembatasan, maka betul. kita hanya lakukan upacara saja. Oh, masih upacara pandemi ya? Di halaman Sekda, halaman Sekda begitu. Nah, itu kalau berbicara soal ulang tahun ke-472. Selamat ya Mas Andi ya. Selamat untuk Jepara. Sukses selalu. Terus Mas Andi, ada hiburan nggak ini selama pandemi ini kira-kira? Hiburan tetap jalan ya kalau misalnya di masyarakat. Jadi kalau masyarakat hari ini itu orang Jepara apalagi yang namanya orang punya kerja, maksudnya punya kerja itu misalnya nikahkan anak, duwe gawe lah, gitu ya, nyunat ke anak gitu. Wah, itu di Jepara pasti ada hiburan, hiburan di situ. Cuman apapun kita harus patuh protokol kesehatan. Mulai dari batasan jumlahnya, jamnya dibatasi, orangnya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Alhamdulillah warga masyarakat Jepara sangat baik. Manut, nurut, dan ngerti. Dan menyadari ngerti itu. Bahwa memang satu-satunya kalau berbicara soal pandemi ini, itu yang bisa melakukan kita mencegah penularan daripada virus ini ya dengan protokol kesehatan, pakai maskernya, jaga jarak. Sudah sadar diri ya, Mas Andi. Gitu. Terus Mas Andi, ini kan topiknya ulang tahun apa sih besok itu? Ulang tahun hari ini tanggal 10 itu. Tanggal 10. Tapi Jepara bergerak. Rakyat sehat. Jepara bergerak, rakyat sehat, ekonomi bangkit. Oh, amin. Jadi Jepara bergerak, rakyatnya juga sehat, ekonominya bangkit. Ada program apa aja itu untuk bangkitkan ekonomi itu? Bangkit ekonomi ini kita lebih membangkitkan ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan. Kerakyatan di Jepara ini kan kebetulan salah umum warga masyarakat memang dikenal Jepara ini sebagai salah satu
Kota Ukir. Pertama Kota Ukir. Kota Ukir. Yang kedua juga kota wisata loh. Oh, kota Kita wisata. Ini juga kota wisata. Kita berbicara Karimun Jawa ini apalagi kan? Apalagi. Nah, hanya persoalannya yang hari ini kita di Karimun Jawa memang kita batasi. Namun demikian kita juga tidak terlalu terdampak secara besar begitu. Karena mulai bulan Oktober tahun 2020. Oktober 2020. Ya, kebetulan Karimun sejak awal pandemi sampai sekarang itu menjadi zona hijau satu-satunya. Menjadi zona hijau satu-satunya. Yang mana zona hijau itu masih diperbolehkan untuk melakukan satu kegiatan ekonomi secara terbatas. Masih zona hijau, kegiatan ekonomi jalan terus. Jalan terus. Maka tahun 2020 kemarin di bulan Oktober kita memulai untuk membuka transportasi. Oh gitu. Kita buka transportasi ke Karimun Jawa tetap kapal jalan. perintis. Kapalnya tetap jalan tapi terus ya. dengan pembatasan. Jadi kalau jumlah kapasitasnya itu 400, ya. Nah kita kasih diisi maksimal 200. Oh 200. Duduknya jarak. Jarak. Kayak tadi di kapal Bahari Express juga jarak-jarak gitu ya, Mas Andi. Kalau Mas Andi ya, kalau wisata Karimun itu sudah kayak Bali, sudah kayak Lombok gitu ya. Ada arah pengembangan selain pelabuhan, bandara, Mas? Ya. Apapun yang namanya pariwisata ini kan pengembangan untuk menjadi persyaratan salah satunya adalah transportasi ya. Iya. Aksesibilitasnya ini kita bangun. Iya. Hari ini sebenarnya sudah ada bandara loh, bandara yang juga bisa eksis kemarin itu dari Surabaya pernah dibuka penerbangan melalui Surabaya, melalui Semarang gitu ya. Pesawatnya. Pesawatnya. Hanya memang kapasitasnya masih menjadi kapasitas yang darati oleh pesawat kecil, ATR. yaitu ATR. Kecil, ATR. Nah, kita sekarang ini lagi melakukan proses pembangunan tambahan perpanjangan runway-nya. Runway-nya, landasan pacunya tambahi. Sehingga yang kalau kemarin itu dari Semarang bawa penumpangnya 70, balik ke Semarang hanya 50. Insya Allah besok setelah jadi ini, makanya bawa masuk 70, pulangnya tetap 70. Udah jadi, cukup untuk naik turun pesawat yang cukup ya. Cukup untuk yang ukuran itu. Iya. Terus Mas Andi, ini kan Gubernur sudah menekankan 5 April per hari ini sudah mulai uji coba tatap muka, sekolah tatap muka. Di Jepara seperti apa, Mas Andi? Sudah kita lakukan. Jepara juga sama, SMP kita buka percontohan. Kalau SMP ini SMP 2. SMP 2 Jepara. Mulai hari ini tadi kan. Terus kemudian SMK 1. SMK 1. SMA 1. Itu kita buka. Nah, di sana kita uji cobakan bila mana memang target kita untuk melakukan satu proses pembelajaran ini tatap muka kita berhasil gitu ya, artinya tidak lagi terjadi ada satu klaster justru dibuka malah terjadi klaster, kan repot itu kan. Jangan sampai sampai seperti itu. Nah, kita ketati itu berhasil, maka kita akan kembangkan. Tambah sekolah yang lain, sekolah yang lain. Tetapi tetap SMP SMA ya. Oh iya, ya. Jadi ini nanti kedepannya setelah itu kita SD juga mulai buka. Oh gitu, sudah mulai dibolehkan ya. Kita mulai bolehkan. Meskipun di shift atau kapasitasnya kita kurangi. Mas Andi, kalau orang luar itu kan taunya Jepara ini kan kota ukir ya. Terus ada sisi lain nggak ekonomi selain yang dibanggakan kota ukir itu, apa yang di Jepara itu, Mas? Ya, pernah kita ingat ya tahun kisaran 90-an begitu, lebih masuk ke 2000. Itu Jepara justru booming apa, Mas? Ukiran. Ukiran. Ukiran itu yang mana di daerah lain mengalami krisis ekonomi waktu itu. Krisis ekonomi, krisis moneter ya waktu itu, tapi Jepara enggak. Kenapa? Karena memang di situ transaksinya pakai dolar, ekspor. Nah, sampai hari ini juga perkembangannya luar biasa loh. Jadi ini macam bikin patung, bikin akar-akar kayak begini nih. Ya, ini itu jadi meja, pohon, ya. Betul, akar pohon itu bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Pokoknya di tangan orang Jepara Orang Jepara pokoknya jadi. Gitu loh. Jadi kerajinan ya. Itu ekspor juga, Mas. Ekspor juga. Makanya di sini di Jepara ekonomi masih sangat
kuat bertahan, ya. masih sangat kuat gitu. Nah, tinggal kita kembangkan terus. Hanya kemudian kalau kemarin itu kan terkendala persoalan pengirimannya. Di negara tujuan sedang tujuannya begitu, ya blokir ya. bisa menerima kan begitu. Tapi sekarang sudah mulai jalan baik. Jepang, Korea gitu, China, Eropa, gitu ya. Itu yang lebih banyak ke sana sekarang. Baik Tribuners, kita sambil mendengarkan suara deburan ombak ya bersama saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini kita nyore bareng Mas Andi, obrolan yang sangat asik sekali. Kita sambung nanti, kita minum lagi Mas Andi. Biar kuat kita di pantai soalnya. Seger toh Mas? Seger banget. Sering minum air kelapa Mas? Wah, kalau ini bisa katakan hampir tiap hari. Menu wajib ya? Karena memang air kelapa itu kan energi apa? Ada semacam bisa mengobati inilah apa namanya itu racun ya. Racun itu. Detoksasi ya. Betul. Sama ini kan energinya bagus ininya. Baik Tribuners, kita lanjutkan nyore bareng Mas Andi di Pantai Ujung Gelam di Kecamatan Karimun Jawa. Bisa kita dengarkan debur ombak pantai, pasirnya putih dan luas serta bersih. Tribuners tidak rugi bila datang ke sini. Kita lanjutkan lagi obrolan bersama Mas Andi. Mas, kalau selain ukir kayu, ada nggak pengembangan budidaya, misalnya apakah lobster atau udang atau tambak apa Mas? Ya. Mbak? Jepara itu kebetulan di daratan Jepara ada 82 km pesisir pantai. Pesisir pantai. Ya. Di Jeparanya sendiri. Jepara sendiri. Pantura itu ya, Pantai Utara ya. Betul. Di luar Karimun, kalau kita berbicara Karimun udah berapa kilo tadi Mas? 82 kilo. Itu dari batas Kabupaten Demak sampai ke perbatasan Pati. Semua milik Jepara itu ya. Semua milik Jepara, gitu kan. Nah, itu di sana itu potensi untuk perikanannya luar biasa. Perikanan. Mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, di situ kita juga sedang kembangkan untuk perikanan budidaya udang faname. Budidaya udang faname. Ya. Yang ngetren dari Panama itu. Betul. Ya. Betul. Jadi hari ini oleh badan dinas terkait di dinas situ itu untuk melakukan satu support terhadap warga masyarakat, mulai dari dibantu bibitnya, dibantu pakannya, dibantu bagaimana cara untuk mengembangkannya, membudidayakannya, begitu ya. Nah, itu kita sedang lakukan kemarin dengan Kementerian KKP. Gitu ya. Baru 2 hari yang lalu itu kita lakukan bagi pada mereka kelompok yang memang mereka solid betul. Itu kita bantu. Fokus ke sana. Betul. Nah. Tadi saya lihat lokasinya luas kayaknya Mas Adi. Iya. Sudah banyak tambaknya itu. Di sebelah Pantai Kartini itu. Sebelah Pantai Kartini itu ada sekitar 15 hektaran di situ. 15 hektaran itu untuk budidaya oleh mereka. Jadi pembibitannya di situ. Gitu. Jadi warga masyarakat dibagi bibit-bibit yang sudah disiapkan. Yang disiapkan di sana. Iya. Nah, ini kita mulai lakukan pembagian bibit. 3 bulan ke depan kita akan lakukan panen raya. 3 bulan sudah panen Mas? Sudah panen itu 3 bulan ke depan. Bibit dibantu, pupuk, cara perawatan, pakannya dibantu. Yang beli siapa? Yang beli itu nanti di situ dikelola oleh BPAP. Ada langsung diserap ke sana ya? Betul. Jadi warga petani ini enak dia. Iya. Tidak lagi terkadang itu kan bibit dikasih, makanan dikasih, terus dicolke ra iso dodol lah, wis rekoso. Panen tak doneng gitu. Kalau ini ditangani, ini langsung diterima. Gitu. Wah, ini langsung diterima. Sangat memberi inspirasi bagi pemirsa Tribuners ini ya, seperti itu ya. Selain budidaya udang
Faname ada apa lagi Mas? Tambak atau garam ada nggak di Jepara? Ada sebagian dari 82 kilo tadi yang saya sampaikan. Itu ada sekitar di wilayah Kecamatan Kedung. Kecamatan Kedung ini, itu warga masyarakatnya adalah tambak garam. Oh, tambak garam. Tambak garam di sana. Berarti ada produksi garam di Jepara ini ya? Ada produksi. Apa-apa ada ternyata ya? Wes, komplit Mas, komplit. Jalali juga loh Jepara, itu ada kopi loh. Loh, Jepara ternyata punya kopi. Kopi apa Mas? Kopi Tempur namanya. Kopi Tempur. Kopi Tempur itu ada di Desa Tempur, di Kecamatan Keling. Itu Kecamatan Keling. Lokasinya di Lereng Muria. Kapan-kapan kita ke sana. Oh siap, di lereng Gunung Muria. Di lereng Gunung yang Muria. Yang ada makam Sunan Betul, Muria. Cuman posisi kita itu ada di sebelah barat laut. Ada di barat laut Muria. Oh gitu, yang masuk wilayah Jepara. Betul. Itu ya, karena bertetangga dengan Kudus ya. Muria itu terbagi 3. Sebelah timurnya itu Pati. Sebelah barat baik itu laut maupun daya itu milik adalah milik Jepara. Yang sebelah selatan itu miliknya Kudus. Oh. Tribuners, ternyata Jepara sangat kaya potensi alam. Selain pantai yang sangat panjang dan luas, kemudian budidaya udang, tambak garam dan lain sebagainya, ternyata juga punya kopi, yaitu kopi khas Tempur. Kopi Tempur ini namanya. Di Kecamatan Keling. Ini kapan-kapan kita buktikan, kita ke sana biar tahu bagaimana rasanya kopi khas Jepara. Betul, kita tunggu nanti. Dan pemirsa, tadi juga kita simak bersama bagaimana rencana pengembangan Bandara Dewa Daru. Mas Andi, mungkin nggak kalau dari Bali penerbangan ke Karimun gitu untuk menyedot wisatawan dari sana bawa ke sini, Mas? Sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya setelah nanti landasan pacunya ini jadi, kita akan komunikasi dengan pihak pengelola bandara untuk bisa membuka jalur Surabaya Karimun yang disambung dengan Bali. Nah, uji coba kemarin sudah dilakukan sebenarnya, tapi hanya untuk dibuka jalur charter by charter ya, by request ya. Ya betul. Itu kalau yang mungkin dibuka secara langsung reguler antara Bali dengan Jepara ini, mungkin nanti ke depan kita akan kembangkan ke sana. Siap, Mas Andi. Biar wisatawan baik lokal maupun luar itu datang ke Karimun gitu ya. Yang dipunyai Karimun itu keunggulannya apa saja untuk objek wisata? Karimun itu ada 27 pulau. 27 pulau. 27 pulau. Paling besar? Paling besar Pulau Karimun. Kemudian ada yang besar lagi adalah Pulau Parang. Pulau Parang yang berpenduduk itu. Iya. Ada lagi Pulau Nyamuk. Oh, Pulau Nyamuk. Ada lagi Pulau Genting, itu Pulau yang berpenduduk ya. Di depan kita itu ini menjangan besar. Oh, menjangan besar. Sorry. Ini cemara besar. Oh, cemara besar. Ini cemara besar. Yang sana itu cemara kecil. Yang di sana itu Pulau Menyawaan. Sudah dihuni, Mas? Itu ada penghuni di sana yang di Menyawaan, yang 2 ini masih kosong. Luar biasa, kita bisa lihat loh dari kejauhan itu. Itu pantainya putih ya? Pasir putih itu airnya bening lagi ya? Betul. Cocok untuk snorkeling, Mas? Nah, nanti kita ke sana deh. Kalau nggak sempat sore ini, kita besok ke sana. Siap. Ya. Jadi kalau di ini dari laut sampai ke pinggiran ini kan daratnya berapa? Kira-kira kan hanya 10-20 meter nih. Nah, kalau di sono itu di panjang itu sampai 100 meter lebih. Pasir semua. Pasir putih semua mengelilingi pulau itu. Asik ya, kayaknya pengen ke sana deh. Asik banget itu. Di sana. Nah, itu terus itu pulau 27 pulau. 27 pulau. Nah, pengembangan perikanan. Jadi di sini juga bisa dibuat satu karamba-karamba di laut itu, di antara pulau-pulau itu. Karamba-karamba untuk budidaya ikan laut. Jadi di situ jenisnya macam-macam, ada ikan kerapu, ikan kakap. Yang mahal-mahal itu ya? Betul, ada lobster. Wah, itu saya baru mau tanya, ada lobster, Mas? Ada lobster di sini. Sudah berhasil? Cukup berhasil. Budidaya atau tangkap? Budidaya. Jadi mereka tangkap, terus digedeke, jadi indukan, nganak, digedeke di situ. Baru diekspor. Betul. Berarti ekspor dalam ukuran gede ya? Ukuran besar. Oke, lobster ya? Lobster. Selain itu, Mas, perikanan, pantai, nah, budidaya ada itu juga apa memang di sini
wisata religi. Oh, wisata religi di Karimun. Di Karimun. Di pulau ini. Di pulau ini. Makam itu siapa, Mas? ada makam Sunan Nyamplungan. Saya pernah dengar Sunan Nyamplungan. Adalah salah satu masih keluarga dari Sunan Muria. Sunan Muria. Kalau nggak salah ponakannya gitu ya. Oh. Jadi ini masih bisa dikembangkan untuk wisata religi tadi. Yang sejauh ini sudah ada orang ziarah ke sana. Banyak. Dari luar Karimun. Dari luar daerah, bukan hanya gitu luar ya? Karimun, bukan hanya Jepara. luar Jepara itu sudah masuk. Oh, gitu ada sambungan dari sana-sana pada ziarah ke sini ya. Mas, kalau untuk ini penanganan pandemi, ini kan masih pandemi. Seperti apa? Boleh cerita tentang angka kesembuhan atau kapasitas rumah sakit yang sudah dialokasikan untuk itu seperti apa, Mas? Ya, kalau pandemi kebetulan di Jepara khususnya ya, di Jepara secara umum begitu. Kalau Karimun alhamdulillah memang masih terjaga dari sejak awal muncul pandemi zona sampai hijau. sekarang. Itu Karimun. hijau. Sak Jepara, Mas? Kalau sak Jepara itu kita pemerintah memang menyiapkan rumah-rumah isolasi. Rumah isolasi itu kita sudah siapkan. Terus kemudian kita lakukan secara ketat untuk pembentukan dari awal ini kan pernah ada namanya Jogotongo itu ya. Namanya ini cukup berhasil ini cukup berhasil ya. Saya selalu sampaikan ke masyarakat matur nuwun lah kepada seluruh jajaran khususnya Pak Terima RT, kasih kepada masyarakat, ya, Pak RT, dan Pak kesadaran RW, warga masyarakat itu sendiri. Tetangga-tetangganya itu ya. Betul. Jadi hari ini Jepara sudah tidak ada lagi zona merah, tidak ada lagi zona oranye, hanya tinggal ada 2 kecamatan zona kuning. Oh iya, kuning. Tinggal ada 2 zona kuning. Sekarang sudah tidak kecamatan, kita basisnya adalah ke RT. Oh, sudah menyempit ke mikro ya? Iya, mikro, ke mikro. Nah, semoga saja dengan pemerintah hari ini untuk kalau kemarin itu ukurannya ada 10 keluarga dalam satu RT itu adalah menjadi kategori merah. Sekarang memang diperkecil lagi, tinggal 5. Oh, sudah menyempit ya? Menyempit. Sudah mau habis. Kalau ada 5 dalam satu RT itu berarti memang masih merah. Supaya kita akan lebih gampang dari kita perkecil ini ya kesadaran masyarakat yang harus kita tekankan terus. Begitu. Baik pemirsa, obrolan nyore bareng kali ini bersama Mas Andi sangat luar biasa. Dalam waktu dekat Jepara juga akan ulang tahun, tepatnya tanggal 10 April. Kita ucapkan juga selamat ulang tahun Kabupaten Jepara yang ke-472 dengan topik Jepara bergerak, rakyat sehat, ekonomi bangkit. Baik pemirsa, sebelum kita tutup obrolan sore hari ini, kita dengarkan statement dari Pak Bupati yang biasa kita sapa Mas Andi, closing statement termasuk bagaimana imbauan terhadap warga Jepara yang dirantau. Ini kan sudah mau Ramadan, Mas Andi. Kemudian juga tentang protokol kesehatan. Monggo Mas Andi. Baik, Mas. Jadi kita sudah 472 tahun ternyata Kabupaten Jepara ini. Maka saya ucapkan selamat ulang tahun ke 472 untuk warga masyarakat Jepara. Saya doakan selalu warganya semuanya, saudara-saudara saya sehat. Amin. Dan kita ekonomi kembali bangkit, begitu ya. Membawa bersama Jepara ini menjadi semakin jaya, begitu. Amin. Dan apapun dalam kondisi ini, masih di era pandemi, saya mengharapkan, mengimbau semua warga Jepara yang kebetulan sedang mungkin bekerja di luar daerah, tahan diri, jangan kemudian berbondong-bondong untuk pulang mudik, agar supaya dulure awak dhewe sing di Jepara, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita tidak lagi ada satu penambahan penularan atas virus COVID-19 ini. Yang sudah aman di Jepara ini, ayo kita jaga. Saya harapkan dulur-dulurku KB yang di luar Jepara, ayo kita jaga bersama-sama. Saya juga mendoakan sampean semua yang ada di luar Jepara tetap sehat. Amin. Tetap sehat. Bisa komunikasi kok sekarang, tidak harus susah-susah. Jadi dengan teknologi yang canggih sekarang ini, kita bisa komunikasi dengan jarak jauh dengan keluarga-keluarga kita. Kita saling mendoakan
kami tentu yang ada di Jepara mendoakan saudara-saudaraku semua yang di luar tetap sehat, dan saya harapkan juga demikian. Sampai semua yang di luar doakan yang di Jepara ini tetap sehat. Amin. Kita tetap semangat. Amin. Begitu. Baik, terima kasih Mas Andi, Sama-sama, Mas. Bupati Jepara yang selalu semangat dan semangat. Terima kasih juga kepada Tribuners. Kita saksikan video ini di media sosial tribunjateng.com, dan keesokan harinya juga kita bisa semak di koran cetak Tribun Jateng. Baik. Dan kepada Tribuners bisa kita saksikan obrolan nyore bareng dengan tokoh-tokoh yang akan datang. Terima kasih. Selamat dan sampai jumpa kembali. Oke. Lancar Mas Andi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, terima kasih.